nggak semua cinta berakhir dengan manis. Justru yang paling enak itu adalah cinta yang harus dilepaskan. Dari yang ketemu tapi gak bisa bareng, sampai ketemu juga tuh ya kalah sama waktu dan takdir. Nah, hari ini kita bakal bahas top 5 film Rose ending, romance sad ending. Top 5 dari film menurut gua itu adalah film Heart. Nah, lo tau gak sih film Heart itu apa? Kayaknya ada lagunya ya. Iya, ada lagunya dan itu tuh kebetulan banget rating tertinggi di Indonesia loh. Filmnya kayak gimana nih? Jadi cerita gini loh, jadi dalam filmnya ini menceritakan tentang seorang Pharrell dan Rachel. Jadi tuh mereka udah sahabatan dari kecil nih. Tapi pas mereka udah gede atau gak berapa lama, itu tuh si Pharrell tuh kayak ada anak baru pindah dan dia tuh langsung suka gitu loh sama si anak baru ini. Namanya siapa? Luna, tuh kan? Luna. Iya pasti tau lah. Tahu. Nah, Siapa? terus dalam ceritanya ini si Pharrell kan sama Rachel kan udah sahabatan lama tuh. Si Rachel tuh kayak ngerasa kalau dia tuh gak diperhatiin sama Pharrell. Tahu nggak gara-gara apa? Kenapa tuh? Gara-gara kedekatan Pharrell dan Luna yang semakin melekat dan mereka tuh kayak akrab banget sampai Pharrell tuh kayak ngelupain Rachel gitu. Padahal mereka tuh udah berjanji kalau misalnya sampai gede mereka tuh bakalan tetap bersama. Nah, di ceritanya ini juga, tapi di versi yang dewasanya ya, si Rachel ini akhirnya mengorbankan jantungnya ke si Luna. Dan itu tuh menurut aku ya, Anya, menurut aku itu tuh bener-bener kayak film yang wah, ngegambarin kita banget lah bagaimana pengorbanan tulus, sayang dan keren banget kan perjuangan Rachel tuh gimana. Dan endingnya itu menurut aku yang set endingnya itu dimana karena di saat Rachel meninggal, Pharrell itu belum bisa membalaskan kayak ketulusannya Rachel tuh gimana. Dan tapi ini tuh filmnya bagus banget buat tonton. Dan juga walaupun emang suasananya kurang, tapi ini underrated banget deh, intinya kalian tuh wajib nonton. Nah, jadi di top 4 aku bakal naro A Walk to Remember. Nah, kamu tahu nggak, Rep? Wah, film apaan tuh? Aku baru denger deh. Nah, jadi ya di A Walk to Remember itu ada cowok yang namanya London naksir sama Jamie. Nah, aku ceritain dulu nih. Jadi si London ini tuh orangnya yang kayak berandal cowok-cowok gitu lah. Oh, Nah, ya. sedangkan si Jamie dia tuh orangnya religius banget. Dia tuh kayak membawa ketenangan gitulah ke si London. Nah, seiring berjalannya waktu mulai tumbuh nih benih-benih cinta gitu antara London sama Jamie. Nah, si London perlahan tuh udah mulai berubah gitu gara-gara cinta. Tapi sayangnya ternyata Jamie punya leukemia atau kanker darah. Nah, kanker darah tuh kan emang susah banget sembuh ya, bahkan katanya nggak bisa sembuh. Iya. Nah, di film ini si Jamie ini juga takdirnya akhirnya dia meninggal. Nah, jadi set endingnya tuh emang karena mereka tuh hubungannya tuh Gak bisa bersama ya? Iya, Oh, gak bisa iya. sama, udah beda alam, terus cuma bentar. Iya. Jadi mau nggak mau si London harus ngiklasin deh. Nah, kelebihannya katanya film ini tuh menggambarkan kisah yang cinta yang abadi dan romantis gitu. Orang-orang yang menonton ini nih, misalnya yang hopeless romantic atau dia trauma sama cinta, dia tuh bisa terinspirasi kalau misalnya oh cinta tuh ternyata masih ada gitu yang tulus. Untuk kekurangannya katanya sih wajah London tuh terlalu datar, kayak kurang bernyawa gitu, seakan-akan dia yang sakit katanya. Oh, iya. Nah, dari pertengahan sampai akhir penonton tuh sudah bisa menebak ending film tuh kayak gimana. Top 3 bagi gua adalah The Fault in Our Stars. Nah, jadi ceritanya itu tentang kayak dua orang yang pengidap penyakit kanker dan mereka tuh bertemu di kelompok pendukung penyakit kanker di rumah sakit yang bernama Hazel dan August. Nah, jadi mereka tuh kan awalnya tuh kayak temenan biasa kan. Cuma tuh mereka ngerasa kayak wah cocok banget nih gitu kan. Akhirnya tuh mereka kayak sama-sama suka dan menjalin hubungan. Dan ceritanya ini tuh juga menunjukkan bagaimana perjuangan mereka sama-sama kayak saling mendukung gitu loh, kayak kita tuh sampai harus sembuh buat sembuh dari penyakit gitu. Dan mereka tuh juga punya mimpi-mimpi yang besar di mana tuh mereka pengen ya tau lah gimana pasti nikah bersama dan hidup bersama gitu kan. Nah,
pokoknya tuh alur ini tuh kayak sungguh-sungguh kayak seru banget dah intinya. Cuman kurangnya dari film ini endingnya tuh kayak kurang, karena tuh endingnya tuh kayak kurang diharapin buat orang semua orang loh, karena ya mereka kan tahu nggak kenapa kurang? Kenapa tuh? Karena si cowoknya itu meninggal Ya duluan ampun, dan meninggal ujung-ujungnya dulu. lagi ya melawan apa? Melawan takdir. Iya. Tapi kelebihannya tuh bagus banget buat ditonton karena pertama dia itu alurnya tuh kayak santai, enjoy, dan kita tuh bisa menikmati bagaimana mereka tuh bertumbuh cinta yang adem gitu loh, nggak yang cepet-cepet gitu. Terus juga dari tekstur filmnya tuh kayak kita tuh kayak kerasa banget lah dapat filmnya. Nah, sekarang aku mau ngebahas lagi nih. Tapi film yang aku bahas kali ini, menurut aku nih kayak gak ada orang Indonesia yang gak tahu gitu loh. Wah, apaan tuh? Gue penasaran banget nih. Coba kamu tebak yang motor-motoran, terus SMA. Motor-motoran SMA. Gue tau nih. Apa tuh? Ada di Bandung nggak? Betul, di Bandung. Wah, jangan-jangan Dilan. Betul. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang film Dilan 1991. Nah, jadi awalnya tuh ya, di film ini mereka tuh dibikin romansnya tuh dapat banget. Wah, yang SMA, waktu SMA itu ya mereka ya? Iya, mereka tuh romance di masa SMA. Jadi tuh kayak di awal-awal mereka tuh dibikin sangat gemes banget. Gemes banget Iya, deh gitu loh. sumpah itu emang lucu banget loh. Kayak pengen banget gitu ngerasain cinta di SMA gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan dari mereka yang cinta-cintaan gemes-gemesan gini, mereka tuh lama-lama kayak kejebak gitu loh. Kejebak apa tuh? Iya, mereka tuh kejebak di permasalahan kayak kecemburuan lah. Terus lama-lama tuh kayak nggak cocok, gitu-gitu deh. Nah, tapi di film ini kan kita kan bahas set ending ya. Iya. Nah, set ending di sini tuh bukan gara-gara mereka nggak saling cinta, justru karena mereka terlalu cinta. Ini malah bikin mereka terjebak kan tadi aku bilang. Nah, jadi makanya gara-gara mereka terlalu cinta, mereka tuh memutuskan untuk tidak melanjutkan karena kalau dilanjutin tuh malah jadi nggak sehat gitu loh. Kenapa? Karena mereka ya bisa dibilang toksik lah karena gara-gara Toxic cemburu. relationship ya. Iya. Nah, untuk di kelebihannya nih menurut aku Rip, kan aku nonton nih, aku waktu itu rewatch sampai 2 kali. Iya. Nah, jadi kelebihannya menurut aku di bagian pembagian klip-klipnya gitu, pembagian filmnya tuh bagus-bagus banget, kayak dari kameranya, terus kayak Dapet banget gak sih feel-nya? jadi kayak Bandung banget, SMA banget, terus kayak romansnya dapat banget gitu. Aku seneng banget nonton Dilan itu. Nah, tapi di kekurangannya menurut aku sih kekurangannya tuh kalau untuk zaman sekarang ya, kan aku lihat dari POV zaman sekarang tuh Dilannya tuh terlalu barbar gitu. Ngerti gak sih, kan mereka yang motor-motoran, berantem-beranteman gitu. Udah lagi? Oh iya. Gangster apaan? Itu yang terakhir, last but not least, kita bakal bahas La La Land. Aduh, siapa sih yang nggak tahu La La Land itu apa? Nah, jadi La La Land itu menceritakan tentang 2 orang yang bernama Mia dan Sebastian, yang dimana tuh di dalam film ini mereka tuh ditunjukkan kayak sama-sama mempunyai mimpi yang besar, dan di situ juga mereka tuh kayak saling mendukung, saling kayak support lah mereka intinya untuk mewujudkan mimpi mereka yang tinggal bersama di Los Angeles. Namun sayangnya di suksesan mereka itu akhirnya mereka tuh Akhirnya mereka tuh nggak bersama, Rip. Waduh, Ya kan? sayang banget. Sayang banget. Lagi-lagi melawan waktu. Iya, saat mereka saling pandang di akhir film tuh, kita tuh bisa lihat nih, kita bisa ngerasain kalau misalnya mereka tuh emang pernah bahagia bareng, Rip. Tapi emang bukan jodohnya. Nah, jadi guys, ini film terakhir yang tadi kita bahas. Sekarang kita mau bahas kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, dari aku dulu ya guys. Jadi kelebihannya itu menurut aku, ini kan film romance guys. Tapi yang dikasih sudut pandang dari film ini, kita tuh nggak lihat dari romansnya aja nih, tapi ada komedinya, ada petualangannya juga. Nah, jadi kayak ya nggak bosan lah romance doang gitu. Nah, kalau menurut aku dari segi kekurangannya, di alurnya ini tuh kan aku pecinta alur yang kayak bikin aku nangis banget. Cuman di alurnya tuh kayak agak ngebosenin gitu loh. Dan ya tapi tetap seru. 5 film, 5 luka. Dari film yang tadi kita bisa belajar bahwa cinta itu nggak harus bersama loh.
kadang justru dari kehilangan kita bisa belajar namanya bertahan. Wah, keren banget gak sih kita dapat semua pelajaran dari film ini? Nah, makasih udah dengerin top 5 Rose Ending dari kita berdua. Aku Ripka, Aku Anya. pamit undur diri. Bye-bye.